pukul 17 waktu Indonesia Barat. Info Riau, ragam informasi dan peristiwa yang terjadi di Provinsi Riau, akurat dan berimbang. Nanti akan kita buatkan WhatsApp-nya ke Pak Wali Kota dengan menyampaikan hasil-hasil temuan tadi. Saat ini kami juga tengah berupaya untuk memperbaiki SD Bengkalis, baik dari sisi tampilan fisiknya maupun sajian program acaranya. Selamat sore saudara, inilah Info Riau hari ini, Jumat 11 September 2020. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, genap berusia 75 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus berupaya menjangkau seluruh wilayah NKRI. Hasil tes swab massal kasus positif COVID-19 di DPRD Riau bertambah 17 orang. Saya dan Rem 031 Wirabima, Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet SE Emhan, inilah Info Riau selengkapnya. Tokoh membaca berita, 75 tahun Radio Republik Indonesia. Saudara, hari ini Jumat 11 September 2020, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia genap berusia 75 tahun. Di usia yang sekarang, LPP RRI terus berupaya menjangkau seluruh wilayah NKRI hingga ke pelosok desa. Laporan selengkapnya disampaikan Tong Kulem Siregar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jumat 11 September 2020 genap berusia 75 tahun. Di usianya yang sekarang, LPP RRI terus eksis menjawab kebutuhan informasi publik serta terus berupaya menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI hingga ke pelosok desa. Kepala Stasiun LPP RRI Pekanbaru Ngatno saat menyampaikan sambutan pada puncak perayaan Hari Radio tahun 2020 usai penyulutan api obor Tri Prasetya menjelaskan bangkit untuk Indonesia maju menjadi tema perayaan HUT ke-75 RRI, memberi petunjuk bahwa RRI hadir untuk kemajuan bangsa, media milik bangsa, dan media perekat NKRI. Khusus di Provinsi Riau, RRI Pekanbaru terus memperjuangkan stasiun produksi RRI Bengkalis menjadi satuan kerja sehingga keberadaannya memberikan informasi kepada masyarakat di bagian terdepan Indonesia semakin ditingkatkan. Di usia ke-75 tahun pula, RRI telah melakukan terobosan di berbagai dimensi, terutama dalam hal multi-platform siaran. Di sisi lain, RRI terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar wilayah pelosok terpencil dapat dijangkau siaran RRI. Saat ini kami juga tengah berupaya untuk memperbaiki SD Bengkalis, baik dari sisi tampilan fisiknya maupun sajian program acaranya. Kami intend melakukan komunikasi dengan Pemda dan berbagai pihak agar SD Bengkalis lebih representatif dan kelak bisa meningkat statusnya menjadi stasiun penyiaran. Ini upaya kami Bapak Ibu, karena SD Bengkalis ini kalau di dalam peta Indonesia itu adalah RRI yang terdepan. Kita berupaya mudah-mudahan di Bengkalis tidak hanya berupa stasiun produksi, tapi menjadi stasiun penyiaran atau menjadi satker. Ini kami sedang berupaya. Puncak perayaan Hari Radio tahun ini sebelum penyulutan api obor diawali dengan upacara yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia dilanjutkan dengan kegiatan internal. Sebelumnya, Ketua Panitia Hari Radio tahun 2020, Samsul Bahri menjelaskan, walaupun di tengah pandemi COVID-19,
perayaan Hari Radio tetap berlangsung sukses tanpa melibatkan pihak luar. Hampir seluruh pegawai ikut serta dalam kegiatan yang sudah kita rencanakan. Dan itu berlangsung cukup semarak, menandakan semangat persatuan, semangat kebersamaan di RRI Pekanbaru sudah bisa diwujudkan. Dan ke depan akan semakin lebih kita pererat, akan lebih kita perkokoh. Tentunya semangat ini perlu dukungan para senior-senior kami. Kegiatan diakhiri dengan pemotongan kue, dilanjutkan dengan penyerahan hadiah perlombaan yang diadakan memeriahkan Hari Radio 2020. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru. Radio Republik Indonesia (RRI) semakin maju dan mengikuti perkembangan di era kemajuan teknologi. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan. Dan mudah-mudahan tentunya kita harapkan RRI ini tetap eksis sekali di udara dan tetap di udara. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI pada hari ini memasuki usia ke-75 tahun. Gubernur Riau Samsuar mengatakan dirinya sebagai salah satu pendengar dan penggemar RRI sejak dulu memberikan apresiasi kepada RRI yang selalu setia menemani masyarakat. Gubernur mengungkapkan di tengah kemajuan informasi teknologi saat ini, RRI dapat mengikuti perkembangan yang ada. Kami tentunya bangga dengan RRI bahwa walaupun kemajuan teknologi informasi saat ini RRI juga bisa menyesuaikan, dan harapan kami mudah-mudahan dalam rangka merayakan hari ulang tahun dari ke-75 ini, kami harapkan kepada rakyat Riau, mari kita sama-sama juga mencintai RRI, karena juga RRI juga bisa dinikmati oleh masyarakat semua lini yang sampai ke pelosok-pelosok daerah Riau ini. Gubernur Riau Samsuar mengharapkan RRI terus maju dan semakin dicintai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Femi Atiovani, RRI Pekanbaru. Radio Republik Indonesia harus menjadi radio yang terpercaya serta mampu mendidik masyarakat. Berikut laporan reporter Tuti Fitri. Menapaki usia ke-75, Radio Republik Indonesia harus menjadi lembaga penyiaran publik yang mengemban misi negara. Selain itu, RRI harus menjadi radio terpercaya serta mampu mendidik masyarakat pendengarnya, sejalan dengan visi misi sebuah lembaga penyiaran publik. Harapan tersebut disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau Ahmad Fitri. Status kita sebagai lembaga penyiaran publik juga ada mengemban misi negara gitu, untuk melayani publik, melayani masyarakat Indonesia, khususnya pendengar Radio Republik Indonesia. Bagaimana supaya Radio Republik Indonesia bisa menyampaikan informasi yang terpercaya gitu ya kepada masyarakat, mesti bisa mengemban visi dan misi yang kita miliki, sejalan dengan sebuah lembaga penyiaran, bisa menyampaikan informasi, bisa menjadi lembaga penyiaran yang mampu mendidik masyarakat. Harapan yang sama juga diungkapkan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau, Asril Dharma. Diungkapkannya RRI harus mampu mengikuti perkembangan zaman melalui konten-konten siarannya, serta mampu menggiring pendengar untuk selalu menyimak program siaran RRI dan memperkenalkannya dengan cara kekinian. Keunggulannya yang pertama, selain bukan hanya keunggulan umur ya, jangkauan atau cover areanya masih yang paling besar di Indonesia, bahkan ada salur internasionalnya. Keunggulan itu tentu harus dimanfaatkan sesuai dengan kondisi saat ini. Tantangan terberat saat ini adalah atau tantangan faktual adalah kondisi kekinian yang mana mungkin zaman dahulu itu tidak ada, yaitu bahwa masyarakat itu sangat mudah mengakses informasi dari berbagai platform. Nah, tentu ini harus menjadi kajian bagi RRI supaya tidak ditinggal oleh oleh publiknya, oleh masyarakat. Itulah harapan yang disampaikan sebagian pihak mewakili suara dan harapan masyarakat luas terhadap perkembangan RRI ke depannya. Kritik dan saran tersebut dapat membuat RRI semakin menjadi sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya serta mendunia sesuai visi misi yang diemban oleh RRI. Reporter Tuti Fitri, RRI Pekanbaru. Tokoh membaca berita, 75 tahun Radio Republik Indonesia. Saudara, hasil tes swab massal kedua sudah keluar. Kasus positif COVID-19 di DPRD Riau bertambah 17 orang. Dari sebelumnya 6 orang anggota dewan serta 2 ASN. Lisa Saiful menurunkan laporannya.
Hasil tes swab massal kedua para anggota dan staf DPRD Provinsi Riau Senin lalu sudah keluar. Kasus orang positif COVID-19 dari hasil tes swab tersebut bertambah. Dari sebelumnya 6 anggota Dewan dan 2 ASN menjadi 17 orang positif COVID-19. Dari penambahan itu 16 merupakan pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan dan 1 lagi anggota Dewan yang terpapar corona. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau Ade Agus Hartanto tidak menampik informasi tersebut. Dijelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, ada 17 orang penambahan positif COVID di DPRD Provinsi Riau, namun dirinya tidak mengetahui nama-nama siapa saja dari 17 orang tersebut. Sehubungan peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 di DPRD Riau, kata polisi PKB itu lagi pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan untuk meliburkan sementara atau dilakukan work from home WFH kepada pegawai serta staf lingkungan Dewan, dan yang tetap masuk tinggal tingkat kabak ataupun kasubag. Memang katanya 17 yang diduga ya terakhir, tapi kan 17 ini kan masih info yang beredar. Sebenarnya kan kita tunggu lebihnya dari dinas kesehatan. Kita sudah koordinasi dengan sekretariat staf selama di kondisi seperti ini. Jadi yang bekerja itu tinggal yang tidak diliburkan itu hanya kabak dan kasubag saja. Ditambahkannya, kondisi sekarang ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan karena diduga yang terbanyak terpapar COVID-19 dari 17 orang itu adalah staf di Sekretariat Dewan. Sebelumnya, 1 orang anggota Dewan berinisial A terkonfirmasi positif COVID-19 yang kemudian dilakukan tracing, hasilnya bertambah 3 anggota Dewan lagi dan juga 2 ASN. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyebaran lebih luas, seluruh anggota Dewan Riau dan staf menjalani tes swab kedua pada Senin pekan lalu. Demikian saya Saiful melaporkan. Polisi melarang adanya kerumunan jelang Pilkada serentak 2020. Dihimbau untuk patuhi protokol kesehatan dengan tidak melakukan kerumunan massa dalam jumlah banyak. Inilah laporan reporter Santi Yunas. Polri melarang adanya kerumunan jelang Pilkada serentak 2020. Larangan untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19. Instruksi larangan tersebut dikeluarkan Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz. Untuk itu, Polda Riau juga meminta kepada bakal pasangan calon yang bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang mematuhi protokol kesehatan. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan penyelenggara Pilkada sudah melakukan deklarasi protokol kesehatan, sehingga diharapkan seluruh peserta hingga tim sukses mematuhi hal itu agar tidak terjadi klaster baru saat Pilkada. Semua penyelenggara maupun peserta Pilkada, baik partai politik maupun bakal calonnya, untuk mentaati dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya pada saat pendaftaran pasangan calon Pilkada, masih ditemui sejumlah penyelenggara Pilkada yang mengabaikan protokol kesehatan dengan membuat kerumunan massa dalam jumlah banyak. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru segera terapkan retribusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan prima. Selengkapnya, reporter Murni Muhar melaporkan. Meski saat ini biaya pengobatan kepada masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Daerah RSD Madani masih gratis, namun dalam waktu dekat RSD Madani akan menarik tarif atau retribusi kepada masyarakat. Direktur Utama RSD Madani, Dr. Mulyadi mengatakan pihaknya sudah memiliki rancangan dan draft untuk penerapan tarif pengobatan, namun masih perlu pembahasan lebih mendalam bersama pihak terkait serta DPRD Kota Pekanbaru dalam mencari formulasi yang bisa terjangkau masyarakat dengan output yang bermutu. Sementara informasinya baru ICU dan juga laboratorium gitu ya, kemudian juga USG juga ada, tapi kita banyak juga dapat laporan dari masyarakat pelayanan mereka kurang maksimal, menerima cerewet gitu, katanya informasi dari masyarakat begitu, tidak memuaskan lah. Jadi kalau memang ingin dinaikkan retribusinya harus dikaji betul, tidak hanya membandingkan Pekanbaru dengan Bogor begitu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru Mulyadi mengatakan jika retribusi akan dinaikkan harus dikaji dengan benar. Dikhawatirkan masyarakat tidak mau berobat ke RSD Madani bila pelayanan tidak prima, apalagi peralatan di RSD Madani belum terlalu lengkap. Ada gambaran, tapi memang masih kita dalami lagi, masih barang mentah ini ya. Dan masih sekarang
mencari formulasi. Itu yang kita cari sekarang. Dia terjangkau oleh masyarakat, tapi dia bisa menghasilkan output yang bermutu. Nah, itu yang kita bahas dengan DPRD sekarang. Dan mudah-mudahan bisa kita, kalau bahasa saya dengan DPRD, kita telanjangi nih perda supaya betul-betul rumah sakit daerah Madani itu betul-betul bisa bermanfaat untuk warga Kota Pekanbaru. Mulyadi menambahkan, tim kesehatan harus lebih mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai ada lagi keluhan dari masyarakat yang tidak dilayani dengan baik nantinya. Reporter Murni Muhar, RRI Pekanbaru. Tokoh membaca berita, 75 tahun Radio Republik Indonesia. Saudara, polisi tangkap pelaku jamret yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Pekanbaru. Salah seorang pelaku ditembak. Selengkapnya, reporter Santi Yunas melaporkan. Kepolisian Satreskrim Polresta Pekanbaru menangkap 3 pelaku jamret yang beraksi di Pekanbaru. Pelaku yang saat ini berinisial R, HF, dan IR yang dibekuk polisi di salah satu kamar hotel di Kota Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya dalam keterangan persnya pada Jumat siang mengatakan aksi pelaku ini terbilang sadis yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Dikatakan Kapolresta, salah seorang pelaku berinisial IRS sudah berhasil 6 kali menjamret di Pekanbaru. Pada saat penangkapan, pelaku sempat melarikan diri dan polisi melakukan tindakan tegas terukur ke arah kakinya. Telah berhasil menangkap 3 orang pelaku di sebuah tempat persembunyian, salah satu hotel, Jalan Gatot Subroto. Dari 3 pelaku ini adalah para pelaku pencurian dengan kekerasan yang modusnya sangat sadis dan mengakibatkan korbannya luka maupun meninggal. Kini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut. Selain itu, polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru segera mengajukan telaah staf kepada Wali Kota Pekanbaru terkait sanksi yang diberikan pada Star City. Reporter Evi Bukit menurunkan laporannya. Menyusul hasil razia dari kepolisian yang menemukan adanya peredaran narkoba di tempat hiburan malam Star City Pekanbaru, jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru segera mengajukan telaah staf pemberian sanksi kepada Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Sekretaris DPM PTSP Kota Pekanbaru, F. Rudi Misjian mengatakan, telaah staf yang diajukan sekaligus melaporkan hasil razia tertulis dari jajaran Polresta Pekanbaru serta hasil rapat bersama pihak terkait beberapa waktu lalu. Menunggu keluarnya keputusan dari Wali Kota Pekanbaru, operasional Star City harus dihentikan sementara. Kita nanti akan minta laporan secara tertulis dari tim Polresta yang ditujukan ke Wali Kota dan Seki DPM PTSP Kota Pekanbaru. Nah, dari hasil laporan tersebut dan dari hasil rapat yang kemarin tanggal 9 itu nanti akan kita buatkan telaah stafnya ke Pak Wali Kota dengan menyampaikan hasil-hasil temuan tadi. Nah, nanti apakah memang itu akan ditutup dan sebagainya nanti kita serahkan ke Pak Wali Kota. Dari hasil kajian sementara, Rudi mengatakan Star City disinyalir sudah melakukan beberapa pelanggaran aturan sekaligus. Di antaranya pelanggaran terhadap Perwako nomor 130 tahun 2020 tentang new normal, serta juga penyalahan izin yang diberikan untuk operasional tempat hiburan sesuai Perda nomor 3 tahun 2000 tentang hiburan, serta dilarang tempat beredarnya narkoba. Reporter Evi Bukit, RRI Pekanbaru. Tokoh membaca berita, 75 tahun Radio Republik Indonesia. Saudara, keberadaan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Provinsi Riau harus dirasakan oleh masyarakat. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan. Bahkan peran BP4 ini itu akan mempengaruhi keberhasilan ketahanan nasional sebuah bangsa. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Provinsi Riau menjadi wadah yang mampu memberikan nasihat terkait kelestarian rumah tangga. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengungkapkan, sebagai wadah yang bisa memberikan nasihat mengenai kelestarian rumah tangga, maka keberadaan BP4 Provinsi Riau harus dirasakan oleh masyarakat. Sebab jika masyarakat tidak mengetahui keberadaan BP4, maka tujuan
harapan pembentukan BP4 tidak akan terwujud. Lebih lanjut, Wakil Gubernur menuturkan BP4 dalam memberikan nasihat mengenai pernikahan dan rumah tangga harus mampu menyentuh hati sehingga pasangan suami istri yang ingin bercerai tidak jadi menjalankan niatnya. Oleh karenanya, keberadaan Bapak Ibu ini harus menjadi sangat-sangat penting untuk dirasakan. Jangan sampai nanti keberadaan badan atau BP4 ini itu tidak dirasakan keberadaannya. Guru saya dulu mengatakan bahwa kalau kita menjadi manusia itu adalah jangan sampai seperti pepatah Arab, wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya sama saja dengan ketiadaannya. Dia masuk tidak bikin genap, dia keluar juga tidak bikin ganjil. Terus apa artinya keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu? Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengharapkan dengan adanya BP4 maka dapat menekan angka perceraian di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru. Selanjutnya kami hadirkan berita olahraga. Saudara, dari kunjungan yang dilakukan pengurus IBA MMA Riau ke Dinas Pemuda dan Olahraga Riau berharap olahraga bela diri amatir mixed martial art bisa menjadi olahraga prestasi yang memperkaya industri olahraga Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Ririn Ayunda. Pengurus Provinsi Pengprov Indonesia Bela Diri Amatir Mixed Martial Art IBA MMA Riau melakukan kunjungan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau kemarin. Ini merupakan kunjungan kedua setelah sebelumnya dilakukan kunjungan ke KONI Riau. Ketua Pengprov IBA MMA Riau Anis Murzil mengatakan sebagai olahraga baru di Riau dan juga di Indonesia, Pengprov IBA MMA Riau harus menyampaikan laporan tentang kehadirannya sekaligus juga meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dispora Riau. Anis mengaku pasca pertemuan ini pihaknya akan bersiap untuk mendaftarkan diri untuk bisa bergabung dalam keanggotaan KONI Riau yang diajukan dalam rapat anggota tahunan RAT KONI Riau tahun 2021. Selain itu, IBA MMA Riau akan mengembangkan cabang olahraga tersebut di daerah kabupaten kota dan langkah pertama yakni telah memberikan mandat kepada masing-masing kabupaten kota untuk melakukan pembentukan pengurus. Banyak mendapatkan arahan dari Dispora. Tentunya pertama Dispora mendukung penuh kehadiran IBA MMA ini dan kemudian harapan Dispora juga selain ini olahraga prestasi ini juga menjadi olahraga industri olahraga yang bisa mendatangkan rezeki bagi atlet, bagi pelatih, bagi pengurus juga bagi masyarakat Provinsi Riau. Ini tentunya yang kita akan kelola dengan baik di IBA MMA ini. Sementara dalam pertemuan tersebut, Kadispora Riau Bobi Rahmat mendukung penuh terbentuknya IBA MMA Riau dan berharap olahraga bela diri amatir mixed martial art ini selain mengejar prestasi juga bisa menjadi olahraga industri yang mendatangkan rezeki baik bagi atlet, pelatih, pengurus, dan juga masyarakat. Pada prinsipnya kita menyambut baik adanya salah satu cabang olahraga yang menggabungkan dari beberapa cabang olahraga bela diri. Kalau melihat dari potensinya sangat berpotensi untuk memberikan hiburan kepada masyarakat dan juga ada prestasi yang ada di situ juga. Bobi Rahmat menambahkan, dengan bertambahnya cabang olahraga ini semakin menambah kekayaan olahraga yang ada di Riau. Apalagi selain sebagai prestasi olahraga, bela diri amatir mixed martial art ini memiliki kekhasan tersendiri dengan menggabungkan berbagai cabang olahraga bela diri serta ada nilai entertainnya. Demikian, Ririn Ayunda melaporkan. Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Info Riau hari ini, Jumat 11 September 2020. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya dan Rem 031 Wirabima, Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet, SH Emhan, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat Hari Radio ke-75 tahun 2020. Selamat sore dan sampai jumpa. Demikian Info Riau hari ini.
All around Indonesia, Proudhoi FM. Suara